Oke guys, selamat pagi ya. Gue bakalan menemenin pagi kalian ini meskipun telat kayaknya ya. Sorry banget. Dan buat teman-teman yang masih di jalan untuk menuju ke kantornya, ke pekerjaannya, ataupun ke tempat usahanya, ataupun kalian yang lagi masih tidur atau rebahan ya, kata Tulus, hati-hati di jalan ya kan. Tidur pun juga harus hati-hati, takutnya kesengklek kan kepalanya. Oke guys, jadi di video kali ini banyak banget hal yang gue harus sampaikan kepada kalian, karena ini tuh benar-benar mempengaruhi psikologis atau keadaan market saat ini ya. Karena banyak banget juga mungkin pada bertanya-tanya, Bang, kondisi saat ini bagaimana sih? Kondisi market saat ini seperti apa? Dan lain-lain, kasih solusi dan kasih pengertian, kasih plan ke depannya bagaimana. Dan di video kali ini gue bakalan bahas itu. Tapi gue mau ngasih tahu ke kalian, selamat untuk kepada pemenang giveaway gue di bulan Mei. Untuk 2 orang ya. Dan tak lupa lagi, gue bakalan ngadain di bulan ini ya. Gue bakalan ngumumin tanggal 30 Juni. Kalian harus subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di setiap komentarnya, setiap video-video gue lah bahasanya. Oke? Kalian bakalan dapat 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500 ribu. Lumayan banget kan? Oke bang, yuk kita masuk ke intinya aja gitu ya. Apa aja sih sebenarnya informasi yang kita bakal bisa sampaikan kali ini? Yang pertama ya, oke? Kita melihat kondisi saat ini ya, mungkin sekarang memang saat di fase lagi labil ya kan, lagi mencoba untuk kayak kita harus kemana. Dan kalian juga pasti ngerasa, lah hari ini bisa ngepam, besok hari ini bisa hijau, besoknya bisa merah. Nah kadang seperti itu aja tuh dalam beberapa minggu ini. Sekarang udah 20 berapa hari ya, untuk hampir sebulan ya. Dan kalau misalkan kita melihat sini, dan satu hal yang kita poin utamanya adalah gini, gue mau ngasih tahu clue-nya ya. Jadi clue-nya di sini adalah kalau misalkan si Bitcoin ini belum bisa melewatin daripada 32.000 ya, itu masih tanda di mana si Bitcoin ini atau Bitcoin ini ya, kita fokus ke Bitcoin dulu ya. Si Bitcoin ini benar-benar akan terjun payung ke bawah gitu ya. Mungkin maybe bisa di 25.000, 23.000, bahkan di 22.000 itu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak berharap bang. Jangan terlalu gue belepotan ya. Pada intinya jangan terlalu berharap banyak di saat kondisi seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan tandanya yaitu di 32.000. Sebenarnya 31.790 rupiah sih sebenarnya ya. Cuman anggap aja di 32.000. Ketika sudah jebol 32.000, oke, kita sudah harus melihat bahwa apakah dia bisa melewatin 34.000 ya, karena titik-titiknya itu aja saat ini ya. Sampai mentok ke 40.000 nantinya, seperti itu. Dan satu hal yang sangat menarik banget yaitu adalah time weekly-nya ya, time mingguannya. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini ada di fase di bulan 5 ya, di bulan 5 dan di bulan 1, guys. Nih, gua nih lihat layar handphone kalian. Ini sama ini, guys. Jadi di situ adalah fase di mana sekarang resisten. Jadi itu titiknya ya. Jadi titiknya itu menurut gua. Dan di situ sebenarnya hal yang kita harus fokus. Kalau misalkan nih, apalagi sekarang ini ya, penutupannya itu adalah merah ya, merah seperti ini. Jadi ada suatu indikasi kalau ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Ya itu tadi yang gue bilang, mungkin bisa aja sampai menembus sampai 22.000 atau ya maybe 25.000 atau sampai 22.000. Intinya seperti itu. Nah terus pasti lu nanya kan gitu kan, lah terus kita kayak gimana bang gitu kan. Nah salah satu opsi sebenarnya yang paling gampang yaitu adalah kalian menunggu atau banyakin uang cash kalian. Kalian banyakin, ibarat kata tuh kalau kalian gajian, kalian save segala macam, tabung untuk menunggu hal itu terjadi sampai 25.000 atau 22.000. Tunggu aja. Jadi kalian harus siapin uang cash kalian. Nah tapi kalau misalkan kalian Bang, masalahnya udah gua taruh di exchange nih. Nah, sekarang yang menurut gua ada 2 opsi yang paling bagus saat ini, yaitu adalah Binance atau USDT. Atau kalau misalkan di Binance tuh BUSD ya.
Nah, kenapa dua hal ini? Karena kalau misalkan kita melihat daripada Binance ini atau BUSD ini, kalian bisa juga profit di sana gitu, meskipun tipis-tipis aja. Atau kalau USDT kan ini sebenarnya agak riskan juga karena ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin crash atau cryptocurrency crash dan USDT nggak naik, ya bisa gawat juga sih sebenarnya gitu. Jadi lebih dominan sih ya. Nih lebih dominan sih BUSD aja. Tapi kalau misalkan gua secara pribadi lo minta ke gua, "Bang, lu gimana?" Ya gua bagi dua, 50-50. Jadi USDT 50%, jadi BUSD 50%. Nah, ketika gua menunggu itu semua terjadi, Bitcoin crash segala macam, disitulah waktu kita untuk nyerok dan masuk. Udah, habis itu invest, boom. Udah tinggal menunggu aja sampai berapa miliar ke depan ya gitu kan. 1 miliar atau berapa. Kok andai kan misalkan ini Bitcoin bisa sampai 60 ribu dolar, itu udah cuan banget, gila sumpah. Makanya saran gue sekarang kumpulin duit, ayo kerja, kumpulin duit guys ya. Karena kalau kalian ngumpulin duit dan masih percaya terhadap dunia cryptocurrency, ya seperti itu. Dan lu nanya, "Bang, kenapa sih lu optimis banget gitu segala macam market bakalan crash seperti ini?" Oke, gue harus ngasih tahu kepada kalian bahwa sebenarnya kita lagi mau mendekati ini guys ya. Pertama, data ini jadi beberapa minggu ke depan, jadi tepatnya 1 minggu 2 hari, jam 17:05 ya. Jam 17 tuh berapa sih? Lewat berapa tuh? Jam 17 tuh berapa sih? Jam 17 tuh berapa? Pikirin sendirilah ya. Pada intinya data ini ya guys, jadi 1 minggu ke depan itu akan ada kenaikan suku bunga. Nah, ini juga menjadi hal yang mendasar banget di misalnya nih dari segi ini aja, ini sudah menakutkan banget. Habis itu ditambah lagi dengan data yang keluar seperti ini, itu juga sangat menakutkan banget. Apalagi kenaikan suku bunga yang 0,50%. Itu gila banget ya, setengah harga. Nah, terus kalau misalkan kita melihat daripada fear and greed-nya, sekarang sudah masuk di fase 13. Yang kemarin masih 14, sekarang sudah 13 lagi. Jadi sekarang tuh emosional para cryptocurrency saat ini tuh lebih mungkin milihnya staking kali ya. Itu simpelnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa gua saranin kalian ke BUSD atau USDT, kalian bisa staking sambil menunggu hal itu, ngerti nggak? Nih, ya kan? Gitu guys. Jadi ya itu kalau misalnya solusinya yang gue biasa kasih itu sih sebenarnya gitu. Dan sebenarnya yang hal juga mendasar pas gue cek di sini di investing.com ya. Ada satu hal yang menarik di minggu ini. Yang pertama, bukan satu hal. Nah, investor minyak mentah, dan kita udah tahu bersama bahwa Rusia adalah eksportir peringkat intinya 5 besar lah minyak mentah itu salah satu. Ya nggak, ngerti nggak sampai sini? Jadi Rusia dan Ukraina masih invasi atau masih dalam keadaan mau perang segala macam. Nah, ini sebenarnya rada-rada menakutkan guys, karena bisa menyebabkan dari segi gold, stok dan komoditi yang lain-lain juga bakalan kena, terutama cryptocurrency ini. Jadi agak susah sih sebenarnya gue ngejelasin, ngepaparin. Pada intinya gue mau kalian menangkap omongan gue ini adalah sesuatu bukan kayak ngevote atau segala macam, tapi gue membeberkan fakta aktual, bahkan ya bakalan kita tuh kedepannya bagaimana, kondisi market seperti itu kedepannya bagaimana ya. Sampai sini paham ya? Jadi bukan gue ngevote atau apalah, enggak guys ya. Ini benar-benar gue sampein fakta yang kepada kalian. Oke? Terus yang kedua adalah klaim pengangguran di hari Kamis ke depan nih. Klaim pengangguran awal. Jadi orang tuh di Amerika sekarang banyak banget yang lagi dipecat-pecat atau di PHK guys, seperti itu. Nah, di Amerika sana kalau ada orang nganggur habis dipecat seperti itu, mereka bakalan dapat insentif ya. Nah, ketika ada orang semakin banyak mengambil insentif mereka ya, atau kayak dikasih bantuan lah sama pemerintah, otomatis utang negara bakalan naik kan, seperti itu ya. Nah, ini bakalan juga mempengaruhi dolar. Ya makanya gue tadi agak sedikit menyarankan mending ke BUSD aja daripada terlalu ke USDT gitu ya guys ya. Semoga dipahami bersama ya maksud gue ya. Kalian pikir-pikir sendiri. Pada intinya gue udah kasih clue, gue udah kasih penjabaran, dan tinggal kalian aja meriset jauh lebih dalam omongan gue. Pada intinya banyak banget poin yang gue bisa sampaikan tadi tuh ya. Tinggal kalian tangkap aja, tinggal kalian riset lebih dalam lagi bagaimana
aktualnya nanti ke depannya bagaimana, karena semua akan tergantung daripada eksekusi daripada kalian. Oke, gue cuma di sini hanya sebatas kayak ngasih saran, ngasih sedikit informasi bahwa ke depan seperti ini ada event ini, ada apa namanya? Ada akan kejadian seperti ini ya. Oke? Ya, gitu aja. Karena guys, gue pengen nambahin lagi. Aduh, makanya banyak banget nih sebenarnya gue harus omongin. Tapi ya, gue sebenarnya optimis terhadap kalian karena kalian sebenarnya udah lama juga kan masuk di dunia kripto ya. Kalau misalkan kalian masih pemula ya, kalian coba lebih hayati bersama atau lebih riset lagi ya, belajar sama masta-masta kita semua di luar sana, banyak banget sumpah ya. Gue mah di sini tim gabut aja dan bisa nemenin pagi kalian, siang kalian, dan sore kalian, dan bahkan malam-malam kalian. Udah gitu aja karena gue butuh temen. Udah simpelnya gitu ya. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan gue kasih tau kalian, tinggalkan jejak di kolom komentar apa aja ya, itu bakalan potensi kalian bisa dapetin giveaway gue setiap video gue bahkan. Oke, titip salam sama keluarga kalian dan hati-hati di jalan, dan dapet salam dari gue Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.